Dikutip dari merdeka.com, aksara Jawa merupakan penggunaan bentuk tulisan dari bahasa Jawa. Dilansir dari laman indonesia.go.id, keberadaan aksara Jawa tak terlepas dari mitos Dongeng Aji Saka. Dalam artikelnya yang berjudul Hana Caraka Aji Saka, Mitos Kebiaksaraan, Mitos Peradaban, penulis Sri Ahimsa Putra mengatakan bahwa narasi Aji Saka ini terbagi menjadi 3 episode. Episode pertama tentang pengembaraan Aji Saka, yang kedua tentang Aji Saka mengalahkan Raja Zalim, dan yang ketiga tentang kisah tragis kedua abdinya. Lalu bagaimana kisah legenda Aji Saka, hingga akhirnya menghasilkan aksara Jawa yang selama ini kita kenal. Berikut selengkapnya. Legenda Aji Saka dimulai dengan pengembaraannya bersama 2 orang abdinya, Dora dan Sembada. Konon, mereka bertiga berasal dari negeri Anta Beranta atau negeri di atas angin. Singkat cerita, sampailah dia di tanah Jawa. Di episode berikutnya, Aji Saka mengalahkan raja raksasa yang zalim bernama Dewata Cengkar. Melalui ikat kepalanya yang bisa melebar dan memanjang, Aji Saka mendesak sang raja hingga ia terlempar jatuh ke laut. Raja raksasa itu kemudian menjadi buaya putih dan akhirnya mati. Setelah mengalahkan Dewata Cengkar, Aji Saka kemudian menjadi seorang raja di Medan Kamulan. Sebagai seorang raja, ia mempunyai sebuah pusaka yang ingin ia simpan di suatu tempat tersembunyi. Maka ia menyuruh abdinya, Sembada, untuk menyimpan pusaka itu di Pulau Majeti, dan dia berkata pada Sembada untuk tidak memberikan pusaka itu kepada siapapun, kecuali pada Aji Saka itu sendiri. Namun pada suatu hari saat membutuhkannya, ia kemudian memerintahkan abdinya yang satu lagi, Dora, untuk mengambil pusaka yang dijaga Sembada di Pulau Majeti itu. Saat Dora sampai di Pulau Majeti, dan hendak mengambil pusaka itu, Sembada yang sudah dilejang untuk tidak memberikan pada siapapun kecuali Aji Saka sendiri. Kuku tak mau memberikan pusaka tersebut. Dan akhirnya Sembada dan Dora bertikai. Di Pulau Majeti, mereka bertikai karena masing-masing merasa benar, dan memegang teguh janji setia menjalankan perintah tuannya. Demi memperjuangkan kesetiaan masing-masing, akhirnya keduanya bertikai sampai mati. Merefleksikan momentum itu, Aji Saka mengungkapkan rasa penyesalan atas kelalaiannya dengan sebuah kalimat yang akhirnya menjadi gabungan suku kata dalam aksara Jawa. Hana Caraka yang artinya, ada utusan. Data Sawala yang artinya, saling berselisih pendapat. Pada Jayanya yang artinya, sama-sama sakti. Maga Batanga yang artinya, sama-sama menjadi mayat. Begitulah asal mula aksara Jawa. Semoga bisa menjadikan wawasan kita bertambah. Terima kasih.